Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Sinta. Mas Adit, mohon mungkin diberitahukan yang lain di mute supaya suara dari luar masuk semua gitu. Ya, baik. Kecuali Ustaz Sinta sama Mas Adit mungkin. Apaan? Ya. Baik, bismillah. Bapak Ibu akan disampaikan ya bedah kitab waris oleh Ustadz Henda Udaya. Alhamdulillah beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Mohon agar kiranya bisa di-mute terlebih dahulu karena agar memberikan fokus ya suaranya untuk Ustadz Hendra. Kepada Ustadz Hendra, tafadhol mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana rabbi zidni ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah suara saya jelas didengar? Mas Adit, apakah suara saya jelas didengar? Jelas. Baik. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian kita dengan sama-sama. Kita memulainya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menguatkan kita dalam menghadapi ujian dan cobaan khususnya di akhir-akhir ini dengan doa perlindungan. Yang pertama adalah saya bacakan doa perlindungan, proteksi diri dan keluarga dan anak-anak dan kita semua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Khusus untuk pencegahan wabah COVID-19 ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tusarrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin. Ya Allah, sesungguhnya virus ini adalah tentara di antara tentara-tentaramu ya Allah. Engkau timpakan kepada yang engkau kehendaki dan engkau juga yang menyingkirkan dari hamba yang engkau kehendaki. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu untuk memalingkan, untuk menjauhkan virus ini, wabah ini dari kami dan palingkan juga dari rumah-rumah kami, keluarga kami, pasangan kami, anak cucu kami, beserta negeri kami dan negeri-negeri umat Islam seluruh dunia agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wabah ini dari kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan kebersamaan kita pada hari ini, khususnya perasaannya atau atmosfer jiwanya kita sedang berada di bulan Sya'ban. Bukan di bulan Maret, bukan di penghujung Maret, tapi di bulan Sya'ban, di awal-awal bulan Sya'ban. Karena bulan Maret atau April besok dari sisi kemuliaan atau fadilah tidak ada. Namun kalau kita merasakan ini di bulan Sya'ban, maka insya Allah ada beberapa fadilah. Ya, di antaranya
sebagaimana para ulama dalam kitab-kitabnya seperti eh, Syekh Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Ma'arif telah mengatakan dalam kitabnya bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, ya. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Ya, kalau kita kemarin menanam di bulan Rajab, maka di Sya'ban kita siram, ya. Kemudian Ramadan adalah bulan menuai atau memetik tanaman yang kita tanam di bulan Rajab dan kita siram di bulan Sya'ban dan kita akan petiknya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Sya'ban ini tidak kehilangan keberkahannya. Di antaranya adalah tadi di mana pahala-pahala akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian para ulama juga banyak mengatakan bahwasanya Sya'ban syahrul qurra, ya. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pegiat Quran. Maka mohon ayah bunda di sini terutama ya alumni Syariah Huri Center untuk mengisi hari-harinya dengan berquran, ya. Baik itu tilawahnya maupun hafalan atau tadaburnya, walaupun dalam kondisi seperti ini tetap kita akan dekatkan diri kita ini senantiasa dengan ayat-ayat si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada sore yang penuh berkah ini setelah tadi diuji dengan cuaca, ya, di sini lumayan gelap dan ada banyak gemuruh, tapi alhamdulillah saya coba untuk koneksi ke grup SWC ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran kita sampai di penghujung acara insyaallah. Baik, untuk kajian hari Selasa, tiap Selasa sore, sebagaimana yang kita sepakati bersama, insyaallah saya akan berikan semacam bedah buku. Ya, di sini di depan saya ada kitab Risalah Jami'iyah, yaitu semacam desertasi untuk mencapai gelar doktoral atas nama Syekh Ahmad Sayyid Ahmad Hutaibah, ya. Dr. Ahmad As-Sayyid Ahmad Hutaibah. Ini beliau mengajukan desertasinya, ya. Baik di Saudi Al-Arabia, ya, di Saudi Arabia. Beliau mengajukan desertasi dengan judul desertasinya adalah Ayatul Mawarith Dirasah Fiqhiyah wa Muqaranah min khilali tafsiri suratin Nisa fil Jami' Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi. Baik, beliau menjelaskan tentang ayat-ayat waris ditinjau dari sisi pertama edukasi secara fikih dan perbandingan. Ya, nanti kita lihat bagaimana perbandingan para imam dalam menyikapi perihal atau masalah-masalah dalam kewarisan Islam. Dan beliau merujuk ke kitab yang dikajinya, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi. Dan mungkin ayah bunda atau sahabat-sahabat yang memiliki terjemahannya, alangkah baiknya ya membuka tafsir surah An-Nisa, yaitu tafsir lil Qurtubi, karena tafsir ini lebih mengedepankan tentang kajian hukum, ya. Dan alhamdulillah di mukadimah pertama penulis menyebutkan atau membahas tentang al-mabhas al-awwal ma yuf'alu bil insan waqta wafatihi. Mungkin saya akan mohon maaf belum sempat memoto ke Mas Adit. Saya coba. Mohon maaf, Iya, salah gimana? teknis.
Baik, ini Mas Adit mungkin difotoin atau gimana Mas Adit? Boleh, Tat? Difotoin ya. Baik, saya Iya. fotokan dulu kitabnya. Di SWC ya. Iya, siap. Baik. Sebentar. Anda tampilkan. Tolong ya. Aduh, rebut. Gimana Mas Adit? Sebentar. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan alaikan atuh. Jangan gak kamu dengar. Baik. Saya bacakan teksnya. Idza matal insan budi'a min tarikatihi Gimana? bikafnihi wa hanutihi wa mu'nati tajhizihi min ra'si malihi sawa'un kana qad ta'allaqa bihi haqqu rahnin aw arsyu jinayatin aw la kama yuqaddam al-muflis binafaqatihi ala ghuramaihi wa ma baqiya ba'da dhalika tuqda minhu duyunullah ta'ala kaz-zakat wal kafarah wal hajjil wajib wan nadhar wa duyunul adami kal qard was thaman wal ujrah wa qiyamil mutlafat liqali ta'ala min ba'di wasiyatin yusibiha aw dain. Qala Ali wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyah wa ma baqiya ba'da dhalika tanqudu wasayahu min thuluthihi lil ayah illa ayyujizaha al-warasah wa tanqudu min jami'il baqi thumma yuqsam ma baqiya ba'da dhalika ala warasatihi. Baik. Di sini penulis menjelaskan tentang bagaimana seseorang ketika ditinggal oleh salah seorang keluarganya, baik orang tua maupun saudaranya, apa yang harus dikerjakan ketika kewafatan orang yang tercinta tersebut, ya. Karena kita membahas masalah harta, maka di sini diutamakan yang pertama adalah penyelesaiannya tentang mu'natu tajhizil mayit, yaitu menyelesaikan, memuliakan pemuliaan jenazah dari mulai memandikan, mengkafankan, kemudian mensolatkan sampai ke pemakaman. Ini diutamakan. Ini jangan sampai tidak dulu membahas masalah waris ya sebelum jenazah diselesaikan ya sampai dikuburkan atau dimakamkan. Baru tahap kedua adalah tentang dikeluarkan ad-duyun, yaitu hutang-hutang. Di sini penulis menyebutkan diutamakan hutang-hutang ini adalah hutang-hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dulu dibanding dengan hutang kepada manusia. Jadi halo, masih bersama saya? Masih ya? Masih, Tat. Cuma Baik. putus-putus saja. Baik. Di sini Masih. disebutkan setelah selesai penyelesaian pengurusan jenazah, kemudian diselesaikan hutang-hutang Ya, si sudah. mayit, ya, diselesaikan hutang-hutang si mayit. Namun di sini banyak para fuqaha. Di sini kita baru melihat bagaimana para fuqaha berpendapat apakah hutang yang mana yang didahulukan, apakah hutang kepada Allah ataukah hutang kepada manusia, ya kan? Misalkan di lapangan kita temukan mayit
ada hutang zakat, dan dia juga ada hutang kepada manusia. Sedangkan hartanya terbatas. Pertanyaannya, mana yang kita dahulukan? Apakah hutang kepada Allah ataukah hutang kepada manusia? Nah, di sini banyak para ulama berpendapat, ya, bagaimana mereka berpendapat tentang alokasi hutang mana yang lebih didahulukan, ya. Didahulukan apakah hutang kepada Allah ataukah kepada yang lainnya, ya. Di sini ada tarjih, ya, ada tarjih dari berbagai komentar, ya. Setelah disebutkan, ada yang mengatakan hutang kepada Allah dahulukan, ada yang mengatakan juga hutang kepada manusia. Namun dari berbagai pendapat, ya, disebutkan di sini indal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanafiyah, ada 3 madhab, ya, yang berpendapat atau mentarjih mendahulukan hutang mayit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dibanding dengan hutang dia kepada sesama manusia. Karena memang di sini kewajibannya sama, ya, kewajiban zakatnya, kewajiban kafarahnya, kewajiban melunasi hutang kepada manusianya ini sama-sama. Namun ketika kita temukan di lapangan dua-duanya ada, mana yang kita dahulukan? Atau mungkin saja di lapangan dananya terbatas, mana yang kita dahulukan? Apakah membayarkan hutang kepada Allah ataukah hutang kepada sesama manusia? Maka di sini para ulama sepakat, di sini jumhur mengatakan duyunullah ahaqqu min duyunil adami, ya. Hutang-hutang mayit kepada Allah itu lebih berhak dilunaskan dahulu dibanding hutang-hutang kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi kalau urutannya, jadi kita bayarkan hutang-hutang mayit ini yang kaitannya hak, ya, hak Allah yang belum terbayarkan, seperti zakat, kafarah, kemudian haji yang tertunda bisa jadi, atau nazar, ya, yang telah ia nazarkan ketika masa hidupnya. Baru setelah itu poin berikutnya adalah duyunul adami, ya, hutang-hutang kepada sesama manusia, seperti, ya, hutang simpan pinjam atau mungkin sewa yang belum terbayarkan dan sebagainya. Ini baru urutan berikutnya setelah terlunaskannya hutang-hutang mayit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya karena tidak ada nas atau dalil, baik itu ayat maupun sunnah, yang merincikan. Karena yang kita temukan dalil di sini ini sifatnya global. Ya, kalau kita lihat di surah An-Nisa sampai 4 kali Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusibiha audain, ya. Mim ba'di wasiyatin yusibiha audain. Setelah ditunaikan wasiat, ya, dan hutang-hutangnya. Maka di sini ada pendapat Ali bin Abi Thalib, kalau kita lihat urutan ayatnya seakan-akan wasiat dulu baru hutang, ya. Zahir ayatnya mim ba'di wasiyatin, setelah ditunaikan wasiat, au dainin, baru hutang. Ini zahir ayat. Tetapi disebutkan di sini dalam kitab riwayat At-Tirmidzi, rahu At-Tirmidzi an Abi Ishaq anil Harith an Aliyin annahu qala innakum taqra'una hadhil ayah min ba'di wasiyatin tusuna biha audain fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyah wa inna a'yana banil ummi yatawarasuna duna banil allat ar-rajulu yarisu akhahu li abih wa ummihi dun akhihi li abih wa hasanahu al-Albani. Baik, jadi kajian ini cukup ilmiah. Komentar-komentar para sahabat ketika mendapatkan ayat yang zahirnya kita temukan untuk di lapangan, ya, seakan-akan wasiat itu berhutang, ternyata kita temukan dalilnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bisa dilihat dengan Ibnu Majah beserta Ahmad dan Ad-Darimi. Ini ada 4 ulama yang meriwayatkan hadis ini. Tentang urutannya, ternyata di lapangan bahwasanya Ali mendapatkan Rasulullah SAW
ya ternyata memutuskan atau menyelesaikan hutang dahulu daripada wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini pentingnya kita mengkaji atau menyamakan dalam pemakaiannya antara nas dari ayat Quran dengan sabda Rasulullah SAW supaya tidak tersesat. Karena mohon maaf di lapangan kita temukan banyak ya di antara kita atau bahkan mungkin orang-orang dekat kita ini yang hanya berpegang teguh kepada Quran saja, mencukupkan daripada Quran dengan tidak mengambil dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Padahal sunnah ini adalah sebagai penjelas atau bayan, sebagai pemberi penjelasan dari ayat-ayat yang sifatnya masih global. Seperti halnya di ayat ini, khawatir ketika kita membaca ayatnya dan kita praktekkan, maka yang tertulis ya wasiat dulu, baru hutang, ya kan? Mimba di wasiatin yusibiha audain. Kalau kita mengamalkan zahir ayatnya tanpa melihat bagaimana pemahaman para sahabat ketika ayat ini diturunkan, maka Ali menyanggah di sini dalam hadis ini, hadisnya sahih dari At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad beserta Ad-Darimi. Beliau mengatakan, Ali mengatakan, innakum taqra'una hadhil ayah, sungguh kalian membaca ayat ini mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, bahwasanya waris ini diselesaikan setelah wasiat yang kalian wasiatkan dan hutang. Wa inna Rasulullah, tapi sesungguhnya Rasulullah SAW qadha bidain qabl wasiyah, malah beliau menyelesaikan hutang dahulu baru kemudian wasiat. Di sini tinjauan yang lainnya banyak para ulama dari kalangan ahlul lughah, ya ahlul lughah itu ulama-ulama yang konsen dalam gramatikal bahasa Quran, melihat secara bahasa, ya kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdim atau mendahulukan kalimat wasiat dibanding hutang, ya. Dari segi bahasa atau keindahan bahasa itu balaghatul Quran, ini adalah termasuk materi mimbabi iltifat, untuk mencari perhatian, ya. Mencari perhatian. Disebutkan di awal bukan berarti harus itu yang diamalkan di awal, tetapi penyebutan di awal ini itu menunjukkan adanya diminta untuk memperhatikan, ya tidak mesti itu yang didahulukan dilakukan, tapi minta perhatian, iltifat. Jadi mohon diperhatikan wasiatnya mayit ketika masih hidup. Ini dari kalangan ahlul lughah memberikan penjelasan seperti itu supaya menjadi perhatian para ahli waris untuk memperhatikan wasiat. Adapun para fuqaha, ulama fikih, mereka melihat dari sisi hukumnya, ya. Kenapa Allah mentakdim atau mendahulukan kata wasiat dibanding hutang? Dari segi hukum fikih, hutang hukumnya wajib, sedangkan wasiat hukumnya mustahab atau dianjurkan. Maka dari segi hukum, wasiat hukumnya lemah dibandingkan dengan hutang. Maka yang lemah ini didahulukan supaya menjadi perhatian ahli waris dalam penyelesaian di lapangan. Maka masya Allah ini komentar para ulama menyebutkan hal-hal seperti itu. Allah misal. Baru setelah itu, setelah selesai hutang baik kepada Allah maupun kepada manusia, berikutnya adalah wa ma baqiya ba'da dzalika tanfudu wasayahu min sulusihi lil ayah. Baru diselesaikan atau melaksanakan wasiat-wasiat jika ada, ya, yang diberikan kepada orang yang ditujukan, yaitu selain kepada ahli waris, ya. Illa ayyujizaha al-warasah fatanfudu min jami'il baqi summa yuqsama baqiya ba'da dzalika ala warasati. Kecuali kalau seandainya ada kesepakatan para ahli waris untuk memberikan kepada sebagian ahli waris atau memberikan bahkan semuanya, ya. Tadi aturannya hanya sepertiga saja, tetapi kalau ada kesepakatan semua ahli waris sepakat untuk mengeluarkan wasiat almarhum sampai seluruh harta setelah pelunasan hutang dan hutang-hutangnya, maka itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Namun tetap ketika ada satu di antara ahli waris yang merasa keberatan, maka itu semuanya dicabut atau dibatalkan. Baik, ini bab yang pertama tentang apa saja yang
yang dilakukan oleh ahli waris ketika seseorang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini saya buka pertanyaan. Bagi ikhwah yang mau bertanya silakan. Kita masih berkaitan dengan mukadimah, yaitu langkah-langkah apa saja yang harus kita selesaikan ketika mendapatkan kewafatan seseorang dari saudara yang kita cintai. Silakan Mas Adit. Fadhal, bagi jamaah yang baru gabung atau yang sudah gabung dari awal, saya buka sesi pertanyaan untuk di sesi pertama ini. Fadhal. Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketika ini ya, ketika seorang meninggal dan ternyata dia masih punya hutang. Apakah hutangnya dilunasi dulu baru dikuburkan atau tetap dikuburkan, dilakukan proses meskipun hutangnya belum lunas, karena ada sebuah hadis yang mana Rasulullah enggan menyolatkan orang yang masih ada hutang. Baik, betul. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya pernah suatu hari Rasulullah enggan mensolatkan seorang jenazah yang masih ada hutangnya. Ini sebagai penekanan betapa apa istilahnya itu, betapa perhatian Rasulullah untuk melunaskan hutang-hutang almarhum dengan segera. Ya, kenapa demikian? Karena pahala sehebat syahid pun itu tidak bisa menutup yang namanya hutang. Namun di teknis, apakah dibayarkan dulu baru dikuburkan atau dikuburkan dulu baru dibayarkan? Di hadis yang lain ketika menemukan tentang 3 hal yang harus disegerakan, ya. Di antaranya adalah ketika ada seorang jenazah yang telah hadir, maka harus disegerakan untuk dikuburkan. Jadi tetap di pelaksanaan di lapangan, yaitu dikuburkan dahulu baru diselesaikan hutang-hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin Ahmad Faisal. Baik, ada yang lain atau komentar yang lain dari para alumni, silakan. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Hairil. Iya. Hairil, baik. Fadhal. Bagaimana kalau tadi misalnya harta warisnya itu tidak cukup untuk membayarkan hutang kepada manusia? Apakah termasuk menjadi tanggung jawab ahli warisnya juga? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab dalam membayar hutang. Yang pertama adalah hutang dibayarkan dari harta si mayit. Ya, saya ulangi, hutang dibayarkan dari harta si mayit. Ketika harta si mayit habis, misalkan ya, untuk dibayarkan hutang-hutangnya kepada Allah, baik itu zakatnya atau nazarnya, ternyata masih ada hutang kepada manusia. Sedangkan harta sudah habis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bayar? Ya, yang jelas yang bayar itu diwajibkannya bukan kepada ahli waris, tetapi adalah kepada yang mampu. Syukur-syukur yang mampu ini adalah dari kalangan ahli waris. Jadi kalau kita melihat dari beban siapa yang bayar, ya, itu jawabannya bukan kepada ahli waris, tetapi adalah yang mampu untuk membayarnya. Karena kalau misalkan di lapangan ternyata ahli waris pun sama dengan pewaris yang meninggal, sama-sama miskin, misalkan ya, bapaknya miskin, anak-anak miskin, di sini sebenarnya nggak ada kewajiban ahli waris membayarkan. Maka di sini kalau misalkan mentok-mentok, misalkan tetangganya, bahkan mungkin saudaranya sendiri tidak mampu membayarkannya, maka paling mentok adalah bisa diambil dari postingan zakat. Bisa antum cek
surah At-Taubah ayat ke-60 ya, ada disebutkan di antara 8 asnaf yang menerima zakat, di antaranya adalah al-gharimin, yaitu orang yang berhutang. Nah, kategori yang seperti ini juga orang miskin yang banyak hutangnya, kemudian ahli waris tidak mampu membayarkannya, maka pihak pemungut zakat atau badan amil zakat itu wajib peka terhadap ya masyarakat atau siapa saja yang di kasus seperti ini, karena khawatir istilahnya itu kesolehan-kesolehan yang pernah beliau sempat kerjakan semasa hidupnya ini belum bisa dinikmati di alam barzahnya. Nah, maka jawabannya adalah kembali kepada yang mampu untuk segera membayarkannya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan ada tambahan pertanyaan? Satu lagi silakan, masih saya kasih waktu. Padahal Mas Adit. Belum ada, Tat. Belum ada. Baik. Kita lanjut ya di pembahasan yang kedua. Penulis menjelaskan tentang ayat-ayat waris dan asbabun nuzulnya. Ini kita belajar tentang asbabun nuzul. Masih yang tadi, Tat, Oh iya. fotonya atau ada lagi? Oh bukan. Bisa buka Quran saja kalau sekarang. Baik, siap. Ya, silakan Bapak Ibu bisa membuka mushaf Qur'annya. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa dari ayat 5 sampai ayat 14 disambung ayat 176. Baik. Kita belajar secara nuzulul ayah tentang sebab turun ayat ini dari ayat ke-5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah berfirman di ayat ini, dan janganlah kalian memberikan harta-harta kalian, maksudnya adalah pengelolaannya, kepada sufaha, yaitu orang yang tidak cakap, baik karena usianya ataupun mungkin karena skill ya, kecakapan dalam mengolah harta. Allati ja'alallahu lakum qiyama, di mana harta ini telah Allah jadikan sebagai pondasi kehidupan. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran atau hikmah. Ternyata Allah telah menjadikan harta ini menjadi qiyaman, pokok kehidupan. Ingat, bukan ghayah tetapi adalah qiyam. Bukan tujuan, tapi ini adalah salah satu pondasi kehidupan. Ya. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya. Kemudian berikanlah anak-anak yatim ini harta dengan sewajarnya, kemudian berikan pakaian dan katakanlah kepada mereka perkataan yang bijak. Baik. Kalau kita lihat asbabun nuzul di ayat yang pertama yang kita baca ini, Al-Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan dalam tafsirnya, qala Muqatil ya, wal kalbi nazalat fi rajulin min Ghatafan kana ma'ahu malun katsirun libni akhin lahu yatimin falamma balagal yatim
talabal mal famana'ahu ammuhu fanazalat faqala al-'am na'udzu billahi minal hubil kabir wa raddal mal faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yuqashuha nafsihi wa raja'a bihi hakadha fa innahu yahillu darahu ya'ni jannatahu falamma qabada al-fata al-mal anfaqahu fi sabilillah faqala sallallahu alaihi wasallam thabatal ajru wa baqiyal wizru faqila kaifa ya Rasulullah faqala thabatal ajru lil gulam wa baqiyal wizru ala walidihi li'annahu kana musyrikan. Baik. Nah, di sini tentang asbabun nuzul di ayat ini disebutkan bahwasanya dari disebutkan turun kepada seorang laki-laki dari suku Ghatafan, bahwasanya laki-laki ini memiliki harta yang banyak, ya. Harta yang banyak, ternyata harta banyak ini adalah sebenarnya punya keponakan yang yatim. Ya, jadi laki-laki ini menjaga atau menguasai harta saudaranya yang telah meninggal, di mana harta ini sebenarnya adalah milik anak yatim ini. Ketika anak yatim ini nyampe usia dewasa, kemudian dia meminta haknya kepada pamannya itu. Tapi yang terjadi, famana'ahu ammuhu, maka pamannya tadi menahannya untuk tidak memberikannya. Maka turunlah ayat ini, ya, yaitu ayat wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Fanazalat hadhil ayah, turun ini, faqala al-'am na'udzubillah minal hubil kabir, ya. Maka paman ini baru sadar ketika ayat turun, maka diberikanlah harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dijauhkan dirinya dari bakhil atau menahan-nahan yang bukan haknya, maka dia termasuk orang-orang yang berhasil. Di sini kita lihat dari kandungan ayat yang dibacakan tadi, ayat kelima, itu menunjukkan tentang pengelolaan aset, ya, harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai diberikan kepada yang bukan ahlinya atau yang bukan yang tidak memiliki skill dalam pengelolaan aset. Maka penting belajar tentang manajemen keuangan. Ya, ini ilmu manajemen keuangan ini bagian dari ajaran Islam juga, karena ternyata agama kita ini mengarahkan umatnya untuk bisa memanage keuangan, baik itu pendapatan maupun pengeluaran, sehingga tidak terjadi besar pasak daripada tiang, ya. Karena khawatir ketika tidak cakap dalam mengelola harta, ya, harta tersebut bisa dipakai dalam hal-hal yang sia-sia, bahkan naudzubillah mungkin bisa digunakan atau dihabiskan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan berbau maksiat. Ini ayat yang kelima. Ayat yang keenam, secara global, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa yudara ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Mas Adit, coba bacakan ayat yang ke-6 artinya, terjemahannya. Baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawal. Baik.
Ikhwati fillah, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, di ayat ke-6 ini Allah menjelaskan tentang pengelolaan aset dalam hal perwalian harta. Baik, saya mulai dari definisi yatim dulu. Ya. Dalam literasi tentang yatim, ya, dalam fikih al-yatama disebutkan makna yatim adalah la yutma alaihi hatta yahtalim. Ini definisinya. La yutma alaihi hatta yahtalim. Baik, kita sepakati dulu siapakah yang dimaksud dengan anak yatim. Karena kadang kita ini terjebak dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Ya. Yatim ya udah, asalkan bapaknya meninggal ya udah yatim. Padahal dalam kajian syariah disebut yatim atau gelar yatim itu tidak disematkan kepada anak yang sudah balik. Ya, jadi ulama mengatakan la yutma alaihi hatta yahtalim. Tidak disematkan gelar atau sebutan yatim kepada anak yang sudah balik. Jadi yatim ini adalah anak, ya, yang usianya belum balik, baru dikatakan yatim. Nah, jadi mohon di lapangan ini masih kami temukan ya, terutama mohon maaf di masyarakat awam yang masih simpang siur masalah definisi yatim. Ya, asalkan nggak punya orang tua, ya udah yatim. Terserah dia sudah baik tidaknya, nggak dilihat. Padahal secara istilah atau secara syariah disebut yatim itu patokan ternyata usia, ya. Bukan hanya meninggal orang tuanya saja, tetapi usia pun menentukan. Ya, penyebutan yatim bukannya seseorang tadi. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada dua pembahasan yang dimuat di ayat ini. Yang pertama adalah tentang pengasuhan, ya, tentang pengasuhan anak yatim. Pertanyaannya adalah siapa yang mengasuh anak yatim? Ada yang bisa jawab? Halo? Silakan para pemirsa, pendengar bisa jawab. Siapa yang berhak mengasuh anak yatim ketika ditinggal oleh ayahnya? Saudara. Diutamakan mungkin kerabat yang paling dekat. Baik, Bu Yuyu gimana jawabannya? Ada lebih diinikan kepada kerabat yang paling dekat mungkin yang mampu ya. Lebih spesifik kerabatnya siapa Bu, boleh disebut? Pengganti ayahnya. Pengganti ayah, kakek, berarti kerabat paman, dari ayah saudara, ya? Saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki dari orang tuanya. Baik, baik. Ada yang lain? Silakan. Jamaah yang lain? Ustaz Rajasa, Fadal. Pak Ustaz, saya yang lebih berhak sama seperti yang pernah Anda baca sih, seperti derajat wali dalam nikah itu, Ustaz. Siapa yang paling utama itulah yang menjadi, siapa yang paling utama dari situ dilihat dari derajat wali ketika menikahkannya itu. Baik, perwalian ya. Baik. Ya, bisa melengkapi yang lainnya, silakan. Silakan yang lainnya. Pak Akbar Pranowo, perwalian, Bu Fajriyah, silakan. Pak Hendra, silakan. Ibu Ratna, Ibu Sinta. Anda juga Fadal. Perwalian, Pak. Ya. Gimana Mas Adit? Sama perwalian. Perwalian. Ya. Baik, ada yang beda jawabannya? Halo, silakan. Sama Ustaz. Bu Fajriyah gimana? Iya, yang apa? Paman mungkin Ustaz. Paman ya? Yang paling kerabat yang paling dekat. Baik, baik. Oke. Saya coba jawab ya. Jadi di sini kita masih membahas tentang pengasuhan, ya, bukan perwalian harta. Wali asuhnya dulu nih yang saya tanyakan, ya, pengasuhannya. Belum kepada masalah siapa yang megang hartanya, tapi ini masih bicara pengasuhan. Baik, secara fikih, mohon maaf, yang berhak pertama kali atau nomor pertama adalah ibunya, ya, ibu dari anak ini, ya. Apalagi kalau anak ini masih dalam susuan, maka wajib bagi ibu tadi mengasuh anak tadi, ya, walaupun
suaminya udah nggak ada, udah meninggal, atau bapak hari ini sudah nggak ada, maka yang pertama adalah ibunya, ya, ibunya, sampai si anak selesai menyusui, ya. Atau misalkan kasus yang lainnya, ketika si anaknya bukan di masa penyusuan, ya kan ya, maka batasannya tetap masih kepada ibunya sampai perempuan ini atau ibunya ini menikah dengan laki-laki lain. Nah, itu batasan wajibnya. Jadi kalau si ibu tadi belum menikah dengan yang lainnya, maka masih di tangan beliau pengasuhannya itu. Pengasuhan ya, pengasuhan. Ya. Tapi kalau sudah balik dan dia sudah tidak sanggup, misalkan dia si ibu tadi, maka baru turun ke peringkat kedua, yaitu yang disebutkan Ustaz Raja tadi, yaitu perwalian, yaitu kerabat atau saudara-saudara dari almarhum. Wallahu a'lam. Ya, itu tentang pengasuhan. Yang kedua adalah perwalian harta yang dibahas. Baik, pertanyaan kedua, siapakah yang berhak menjadi wali harta anak yatim? Silakan. Halo. Silakan para jemaah. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ratna. Itu ahli waris. Apa? Halo. Bu Ratna silakan. Iji lah. Pertama, Bu Ratna silakan, enggak? ibunya dulu, Ustaz. Ibunya. Ibunya dulu yang pertama. Baik. Kalau ibunya nggak ada? Kalau ibunya nggak ada, dia ikut seperti skema waris. Baik, baik. Yang lainnya silakan. Walinya. Walinya. Oh iya. Kalau dia laki-laki nggak perlu wali kan? Wali itu kalau perempuan. Baik, ada yang lain? Ya, salah satu dari orang tua yang masih hidup, Tat. Baik, Kalau masih salah hidup, satu orang tua yang masih hidup ya. Baik. Ya. Baik, saya jawab coba. Melihat dari zahir ayatnya ya, ini tidak ada penghususan. Ya. Wa batulul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastu minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Di ayat ini tidak ada penghususan kepada siapakah kewajiban dalam pengelolaan aset dari anak yatim. Jadi jawabannya boleh siapa saja. Yang penting apa? Amanah. Ya, amanah. Itu aja syaratnya. Bisa oleh ibunya, oleh walinya, oleh pamannya, oleh bibinya, silakan. Bahkan mungkin orang lain pun seperti misalkan iparnya, misalkan saudaranya adalah pamannya itu istri pamannya misalkan ya, yang bisa kompeten dalam masalah pengelolaan aset, ya nggak masalah, asalkan dia amanah. Nah, jadi patokan dalam perwali ini, dalam dunia syariah ini adalah yang diamanahkan bukan karena unsur kerabat. Ya, lagi-lagi di ayat sebelumnya tadi Allah sebutkan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan engkau berikan pengelolaan aset ini kepada orang yang nggak cakap. Kalaupun dia orang tuanya, ibunya misalkan ya, ternyata ibunya ini ada indikator dia boros, kemudian nggak bisa manage keuangan, jangan dikasih ke dia. Ya. Nah, jadi mohon maaf, untuk masalah harta ini tidak ada patokan, kerabat tidak menjadi patokan. Enggak, tetapi apa? Ya, orang yang bukan sufaha. Nah, di sini di ayat ini dikatakan sufaha itu orang yang tidak cakap. Maka kembali berarti yang berhak mengelola aset-aset anak yatim ini adalah, pertama, kategorinya adalah orang yang bisa dipegang amanah. Jelas ya Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Baik, baik. Namun di sini kategorinya, ketika dia punya skill, di sini ada dua kemungkinan. Ada orang yang ditakdirkan, ya, ketika itu dia sebagai orang kaya, ya. Ada juga kategorinya orang fakir. Ya, di sinilah kemungkinannya.
dia punya skill tapi dia kaya. Atau juga yang kedua, dia punya skill tapi dia fakir. Nah, dua itu. Kalau dia punya skill dan dia kaya, maka hati-hati. Allah mengatakan, ya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Bagi wali harta yang ditakdirkan dalam keadaan kaya dan dia diamanahkan mengolah harta, maka Allah mengatakan falyasta'fif. Mohon untuk menahan, tidak memakan harta anak yatim. Karena sudah kaya. Masa sudah kaya masih mau ngembat lagi kan? Nah, maka yang penting amanahnya itu. Kemungkinan kedua, wa man kana faqiran. Kalau seandainya wali harta ini dia punya skill, dia punya amanah, ya, dia sifatnya amanah, dia juga cakap dan harta, tapi dari sisi kondisi ekonominya dia fakir. Gimana nih? Boleh. Nah, namun di lapangan ternyata ada kelonggaran. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Boleh, ya. Wali harta tadi memakan secara bijak, secara wajar, ya. Mungkin ya mungkin seperti makan bareng bersama anak yatim dari harta mereka, nggak masalah, gitu kan ya. Dengan catatan di sini takarannya adalah falyakul bil ma'ruf, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu dan sahabat-sahabat? Bisa, Jadi Ustaz. pahami semuanya ya? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini untuk ayat yang ke-6 berbicara tentang kaidah pengasuhan dengan kaidah perwalian dalam wali harta. Wallahu a'lam. Baik, untuk sesi kedua ini silakan saya buka untuk soal jawab. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ustaz, Fadhil, Assalamualaikum. silakan Bu Ratna. Mau tanya yang tadi Iya. yang berhak mengasuh anak yatim. Iya. Tadi ada keterangan ibunya dulu. Iya. Kemudian jika ibunya menikah lagi, Hmm. kemudian anak yatim itu bagaimana? Tetap dengan ibunya? Karena anak yatim di sini kan belum balik ya. Iya. Nah, tadi saya kurang lengkap dengarnya. Jika ibunya menikah lagi, kemudian si anak yatim ikut siapa? Baik. Yang Ya, ditanyakan sekian. ikutnya ya, bukan hukum Ya, siapa yang wajib pengasuh. mengasuh ya. Ya, ini Ya. maksudnya mengasuh. Mengasuhnya Mengasuh. maksud saya. Baik. Ya, Jadi tadi makasih. saya baru bicara tentang hukum wajibnya. Jadi ketika si ibu tadi telah menikah dengan laki-laki atau suami yang baru, maka lepas kewajiban beliau dan kewajibannya dilimpahkan kepada kerabat suaminya. Ini kewajibannya. Ya, kewajibannya itu. Tapi kalau si ibu tadi masih mau ngasuh, silakan. Tetapi sekarang sudah tidak wajib lagi hukumnya. Gitu Bu maksudnya. Bicara masalah ikut dengan siapa itu kan di teknis ya. Ini masalah hukum wajibnya siapa, gitu kan ya. Nah, ini pola pengasuhan. Ketika si ibu tadi sudah menikah dengan laki-laki yang baru, maka hukum wajib mengasuhnya lepas dari beliau dan diserahkan kepada kerabat suaminya. Nah, berarti yang tanggung jawab siapa? Kerabat suaminya. Masalah saya ikut siapa itu dalam Islam sih tidak ada aturannya. Tapi kalau dalam pasal-pasal di negara kita ini, Allah alam saya kurang paham. Maka di sini saya hanya bicara masalah hukum kewajiban mengasuh. Mungkin Bu Sinta bisa menambahkan, silakan Bu Sinta dari sisi hukum. Ini cuman dari tadi nyari audionya ngebukanya gimana nih, nggak bisa. Baru bisa. Enggak, saya coba Klik layar Bu. Udah, enggak itu Ini enggak video. kalau misalnya memang tadi menjadi tanggung jawab pengasuhannya kepada saudara kerabat dari ayahnya, berarti saudaranya almarhum ya. Lalu dari pihak suami barunya ini bukannya dalilnya apa gitu Ustaz? Karena kan biasanya kalau dihukum perdata biasanya satu paket gitu, mau dengan ibunya berarti juga akan menafkahi anaknya begitu. Baik. Alhamdulillah. Untuk kewajiban menafkahi anak yatim ini tidak diserahkan kepada suami yang baru ini. Ya. Makanya di sini ya, bicara masalah nafkah anak ini
ini kewajibannya jatuh kepada kerabat suami atau kerabat ayahnya, bukan kepada suami yang baru. Adapun ketika suami yang baru ini ikut berkontribusi, itu kebaikan-kebaikan beliau, bukan kewajiban. Baik. Adapun kewajiban nafkah ini jatuh kepada asobah dari suami yang meninggal. Baik. Ya, dari mulai bapaknya, saudaranya, gitu Bu. Dalilnya saya bisa sampaikan ke mereka apa ini dalilnya? Baik. Untuk masalah dalil, sebenarnya ayat waris pun bisa menjadikan dalil, Bu. Ya. Gitu ya, yang mananya Ustaz? Ya. Jadi kenapa orang tua mendapatkan warisan dari anaknya, gitu kan ya? Iya. Karena orang tua ini ada kewajiban menafkahi di bawah beliau. Jadi ketika ada hak, ada juga kewajiban. Wallahu alam seperti itu. Baik, dicerna dulu Ustaz. Terima kasih. Baik, ya. Silakan yang lainnya melengkapi dari Boleh sisi tanya yang lagi, lain. Silakan Ibu Ratna. Ini untuk anak yatim, karena kalau kita di Indonesia ini anak yatim itu anak yang meninggal oleh ayahnya. Ya. Nah, kalau meninggal oleh ibunya? Kalau yang ditinggal ibunya itu bukan yatim namanya, karena masih ada yang wajib menafkahi, itu ayahnya. Karena ibu tidak wajib menafkahi, yang menafkahi itu adalah ayah. Maka ketika ayah nggak ada, kewajiban menafkahinya jatuh kepada kerabat suami yang meninggal tadi, atau kepada orang tua yang meninggal, asobahnya itu Bu. Adapun si ibu ketika istrinya meninggal, maka suami ini atau ayah ini masih wajib menafkahi anak piatu ya istilah kita ya. Kalau dalam syariat sih nggak ada piatu Bu. Iya, karena masih ada bapaknya gitu. Kan bapaknya masih bisa digawe Bu. Betul. Iya. Jadi kalau si bapaknya menikah lagi tetap harus secara ini ikut bapaknya Betul. Dia menafkahi anaknya, menafkahi istri barunya, menafkahi anak baru dari istri yang baru ini gitu. Tanpa memilah kasih sayang anak dari istri pertama dengan istri yang berikutnya itu. Wallahu a'lam. Ini bicara kewajiban kan. Ya. Tadi kalau seandainya si ayah menikah dengan si istri yang sudah punya anak, berarti anak dari istri barunya itu ditanggung oleh si ayah. Kalau tadi kan anak yatim ketika si ibunya menikah lagi, si suami yang baru tidak berkewajiban untuk menafkahi anak yatim yang istrinya itu. Iya, karena kan bukan anak dia kan. Sedangkan yang tadi ketika istrinya meninggal kan masih anak dia, anak suami itu. Ya. Betul nggak? Kalau anak istrinya, kalau duda bawa anak, duda masih tanggung jawab terhadap anak tadi. Tapi kalau janda bawa anak, itu suami yang baru nggak wajib menafkahi bawaan anak ya dari janda ini. Tidak berkewajiban. Anak si janda itu. Betul. Anak kalau janda mau ngasih itu jatuhnya kepada kebaikan. Kewajiban nafkahnya adalah orang tua atau kakek atau ya sebenarnya kakek dari anak ini, atau orang tua dari janda ini, atau saudara. Iya. Saudara almarhum, mohon bukan janda ini ya. Iya. Syukur. Jelas ya. Baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Menghangat ini sudah jam 5:08. Boleh tanya Saudara Jasa, Sidik silakan bisa menambahkan masalah fikih yatim dan pengelolaannya, silakan Saudara Jasa. Mau nanya bukan mau nambah saya. Mau nanya Sat. Ini Sat, tadi kan saya baca tafsir Al-Qurtubi juga di yang ini balik ke review yang awal itu Sat, masalah hakullah itu. Imam Al-Qurtubi itu dibilang haji itu salah satu hakullah, dan kalau belum diselesaikan berarti kalau di kita nih di Indonesia misalnya ada yang konsultasi sama kita, berarti kita tanya dulu saat ini ibu udah pergi haji belum, atau sisanya kita sisihkan untuk kan ada apa istilahnya tuh kalau kita nyuruh orang untuk pergi haji itu apakah disisakan dulu untuk biaya itu atau nggak usah Sat? Kalau sama ini kan kita fokus di zakat Sat ya, udah dizakatin belum nih gitu. Kadang-kadang pertanyaan udah pergi haji itu terlewat itu Sat.
Bagus. Oke. Silakan, Ustaz. Di lapangan kita ceknya pertama apakah hajinya masih niat. Ya. Kalau baru niat berarti ini belum masuk kategori hutang. Tapi kalau dia sudah punya kursi, sudah punya nomor, apalagi sudah ada alokasi ke arah sana, bahkan mungkin tinggal berangkat, ternyata meninggal, maka wajib itu hutang bagi si mayit gitu Maka ini tambahan ya buat SWC ini, pengetahuan baru bahwasanya disebutkan hajju al-wajib di sini ya. Al-hajjul wajib ini termasuk kategori hutang almarhum yang harus ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz mengingatkan. Al-hajjul wajib, haji yang wajib ya. Baik. Tanya Ustaz. Ya, Sidik. Fadal. Terkait dengan tadi wali harta itu kan harus amanah ya. Tapi yang menentukan amanahnya itu siapa gitu Ustaz? Setelah meninggal orang tuanya. Baik, di sini memang kita tidak ada istilahnya hakim. Ini kembali kepada syura. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah keluarga. Siapa yang dilihat amanah dan bisa dipegang gitu. Ini kembali kepada musyawarah keluarga. Tidak ada hakim menentukan sipulan tidak ada. Kembali kepada musyawarah keluarga menunjuk ya kesanggupan karena keamanahannya. Ya, hatta kita pun konsultan nggak bisa menunjuk si A ini amanah, nggak bisa menilai. Ini penilaian tetap relatif gitu kan ya. Walaupun mungkin tidak ada yang 100% bisa amanah, tapi setidaknya ma la yutrakulluh. Kalau enggak bisa semuanya ya sebagian pun bisa. Maka ini kembali kepada syura ya, musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang akan diamanahkan. Otomatis keluarga ini akan memantau ini orang ini amanah enggak, bisa enggak menjaga pengelolaan aset tadi. Kalau misalkan di tengah perjalanan tadi ternyata ada kerancuan, ada kejanggalan, maka pihak ahli waris keluarga berhak mencabutnya kembali. Ya. Karena ternyata di lapangan yang diamanahkan tidak amanah gitu kan ya. Nah, ini bisa dicabut ya. Bahkan mungkin kemarin di SWC ini kita alhamdulillah pernah menangani kasus perwalian. Jadi saya sedikit paham memang secara hukum itu diajukan ke pengadilan agama. Ya, jadi semua ahli waris menunjuk siapa yang akan menjadi wali harta. Itu diputuskan oleh hakim. Cuman pengalaman kita kemarin itu sampai ke berbulan-bulan, Masya Allah, dan dana yang dilakukan cukup lumayan. Jadi ketika memang seimbang dengan aset yang akan dijaganya. Dan ternyata kasus yang kita terima ini yang diamanahkan bukan keluarganya, yaitu suami atau ipar istilahnya kan. Ipar dari almarhum. Ya kan jauh kan bukan kerabat, tapi dia punya kapabilitas, punya kemampuan, punya skill dan dia amanah. Sepakat keluarga besar itu menunjuk si fulan tadi untuk menjadi wali harta. Diputuskan oleh hakim lewat pengadilan agama di daerah setempat. Jadi kalau tidak bisa jalur musyawarah keluarga, maka putusan ada di tangan hakim dengan pengajuan para ahli waris. Ini untuk menjaga. Baik Mas Adit, cukup mungkin materi hari ini, sore ini Mas Adit. Itu siapa tuh? Satu lagi siapa tuh yang ada yang bersuara nggak? Boleh nggak nanya dulu Ustadz? Silakan. Tadi yang ditanyakan Ustadz Rajasa tentang haji tadi. Iya. Dia sudah daftar, sudah oke, sudah dapat porsi, meninggal. Kan tadi wajib haji itu. Nah, itu siapa yang maksudnya wajib di sini? Hajinya wajib dilaksanakan atau gimana? Hajinya wajib dilaksanakan dengan cara haji badal. Yang badal siapa? Yang badal itu siapa saja yang sudah berhaji. Iya, betul. Bisa kerabatnya, lebih utama si kerabat ya Bu ya. Atau mungkin sekarang ada wasilah ya.
ikhwah kita yang Ahli di waris kalau Saudi nggak salah. menawarkan untuk haji badal, nggak masalah Ibu. Bukannya ahli waris ya? Kategori Bukan. pertama. Nggak mesti Bukan. Bu, nggak mesti Bu. Nggak, maksudnya Syukur-syukur ahli waris urutan. yang sudah berhaji menghajikan orang Urutannya tuanya maksud saya. ahsan. Urutan maksud saya. Jadi misalnya ditanya Iya. dulu ahli warisnya, jika ada yang sudah haji, dia yang Iya. membadalkan, Tuh. atau bisa boleh langsung dibuka ke forum dengan keluarganya atau siapa saja. Iya. Gitu. Musyawarah bisa Ibu. Tapi wajib ya. Jadi wajib Iya. dilaksanakan dulu. Ya? Hajinya yang wajib ditunaikan. Ditunaikan. Oh iya. Betul. Baik. Ya, Ustadz. Ustaz. Ya, silakan Bu Sinta. Iya, ini yang tadi mengenai pengelolaan harta, Iya. baik itu dimusyawarahkan ataupun dengan putusan pengadilan, Iya. manakala sudah ditentukan si A yang mengelola tapi dia tidak amanah, kemudian kan bisa dicabut lagi. Nah, itu yang mencabut itu musyawarah keluarga atau bukan? Lalu kalau seandainya diputuskan sama pengadilan agama, apakah pengalihan pengelolaan itu harus juga dengan putusan agama apa cukup dimusyawarahkan saja? Baik, Masya Allah. Ini sebenarnya Ibu bisa jawab sendiri ya, Bu. Baik. Minta justifikasi aja, Pak. Jadi kalau di awal lewat musyawarah keluarga, maka ketika terjadi pembatalan, ya lewat jalur musyawarah kembali. Ketika di awal lewat jalur hukum pengadilan, maka pencabutannya pun lewat jalur pengadilan. Walau misal. Kalau misalkan hatta ketika di awal dengan musyawarah, ternyata di musyawarah tidak punya titik temu, itu yang memutuskan adalah hakim yang mencabut. Kalau di Aceh, ke NTB yang saya lihat, saya pantau, itu mereka ada namanya mahkamah syariah. Itu mereka lebih kuat, Bu. Untuk masalah waris itu ditangani khusus oleh mahkamah syariah, bukan di pengadilan agama. Siapa aja mahkamah syariah itu anggotanya itu siapa sih, tokoh masyarakat atau bagaimana? Enggak, ditunjuk, Bu. Ditunjuk. Oh. Kebanyakan dari para ulama ya. Oh, baik. Yang saya lihat di Aceh itu mahkamah syariah itu tidak hanya pakar hukum, tapi dia backgroundnya adalah syariah. Seperti ulama itu, syariah ya? Iya, ulama, tapi di tingkat daerah, Ibu, berlakunya itu. Baik. Yang saya lihat di Aceh dengan di NTB yang sudah Aceh ada tuh. dan NTB. Oh, baik. Ya, makasih, Ustaz. Ustadz, nyambung pertanyaan Bu Ratna. Silakan. Itu kan masalah badal haji. Kalau misalnya sudah ada porsi, udah ada semuanya, kan berarti tinggal berangkat. Tahu-tahu meninggal, itu kan biasanya diserahkan kepada ahli waris, Ustadz. Iya. Nah, bukankah ahli waris yang mengambil jatah almarhum tadi itu yang berhak membadalkan? Apa wajib gitu? Apa kewajiban itu tidak jatuh? Masalah badal itu kewajiban badalnya tidak ke ahli waris, Bu. Hanya wajib hajinya yang harus ditunaikan, Ibu. Proses badalnya terserah, dikembalikan kepada siapa aja. Yang penting dia sudah berhaji. Pun bukan kepada ahli waris yang mengambil alih porsinya. Betul. Yang penting hajinya ditunaikan. Siap. Ya, syukur-syukur dari ahli waris lebih afdol. Ya kan yang dapat jatah itu biasanya jatuh ke ahli waris itu ya. Ya. Mungkinnya kan dia juga ya Ustadz ya, kalau secara etika kali ya atau apa namanya. Iya, kalau gitu. misalkan ahli warisnya belum pada haji juga gimana? Enggak sah haji badalnya, Bu. Ustadz, maaf nih. Ini jadi menarik ini, Ustadz. Iya. Maaf ini. Ada yang lempar jadi seru nih ya. Iya. Andai ahli waris itu sudah haji, bagaimana Ustadz? Andai diutamakan. belum haji bagaimana? Iya. Jadi kalau seandainya dari kalangan ahli waris ada yang sudah berhaji, diutamakan. Kalau misalkan semua udah berhaji, siapa yang layak? Ini musyawarah. Ya, bukan berarti ini misalkan ada anak, ada ayah, ya. Anak si mayit sudah haji, ayah si mayit sudah haji pula. Ini siapa nih yang menghajikan almarhum? Apakah anaknya atau bapaknya? Ini jangan pakai rumusan waris, ya kan anak lebih ini dong daripada ayah, nggak seperti itu. Karena dalam dunia badal haji nggak ada kaitannya dengan hak waris, wallahu alam, seperti itu. Gitu. Ya, Ustaz Rajasa bisa menambahkan, Ustaz?
Sebenarnya saya sebentar mau ya Ustaz. Beratna silakan. Enggak, ini bedakan antara badal dengan gini. Misalnya kami mau berangkat, terus di situ diminta ahli waris siapa. Kalau misalnya saya tidak jadi karena wafat, nanti hajinya saya diganti, bukan dibadal, diganti oleh ahli waris, walaupun ahli warisnya itu belum haji. Baik. Jadi diganti, bukan dibadal. Bisa. Bedanya. Bisa seperti itu Ibu, bisa. Ya. Digantikan orangnya, bukan dibadal. Kalau badal digantikan orangnya. Iya, orangnya aja yang digantikan. Masalahnya Ibu, masalahnya itu kan berarti dia mendapatkan porsi haji itu, Ibu. Kalau dia belum haji itu. Gimana tuh? Kalau seandainya kayak tadi dia mengambil posisi itu, porsi itu, berarti dia mengambil bagian ya Bu ya. Kalau saya lihat. Kan saya udah punya ya. Saya udah daftar, sudah punya nih. Udah punya porsi. Nah, nanti ketika saya nggak jadi karena wafat, atau misalnya sakit berat, itu bisa digantikan, bukan dibadalkan, diganti. Masalahnya Ibu kan? Ya, masalahnya. Ya, tadi, ya, dia mau menghajikan bagaimana almarhum. Ini bukan masalah porsinya, mengganti porsi. Haji almarhum ini oleh siapa ditunaikannya? Oh. Itu. Ya. Tetap haji badal jatuhnya Ibu. Iya, bukan porsinya diambil oleh ahli waris, bukan gitu. Kalau porsi dari ahli waris, terus yang menghajikan almarhum siapa? Gitu kan ya? Oh, berarti ini beda nih. Iya, berarti tetap badal gitu, Bu. Cara pandang travelnya dengan waris dari Ustadz beda nih. Kalau travelnya tetap ini berangkat atas nama siapa penggantinya. Nah, kalau badal berarti nanti. Karena ini mendesak kan, harus segera masukkan karena sudah ada porsinya. Nah, itu mengganti. Jadi ini dari sudut travelnya ya. Jadi tetap berangkat gitu Ustadz. Namanya aja yang dirubah. Iya, nggak masalah. Cuma masalahnya itu jatuhnya tetap haji badal. Karena dia menghajikan almarhum. Iya, betul. Sama saya nanya fikihnya nih, Tat. Kalau badal kan harus sudah. Kalau badal kan berarti kan orang yang membadalkan sudah harus haji dulu. Ya itu masalahnya Bu. Kalau misalkan ahli waris ngambil porsi haji almarhum, dia belum berhaji, haji almarhum belum tertunaikan. Iya, betul. Betul. Berarti masih hutang. Berarti masih hutang ya. Iya. Iya. Udah mau setengah 6 nih. Nah, kalau misalnya dia sudah berhaji, Ustaz. Iya. Udah berhaji. Sudah berhaji, terus dia mengambil porsi orang tuanya misalnya yang wafat. Berarti niatnya niat badal sejak awal, Ustaz. Betul, niat badal. Oke. Ya. Ayo Pak Heril mau berkomentar kayaknya Ustaz. Antum dulu ah. Oh, Anda dulu ya. Foto secara jasa menambahkan materi. Kalau nanti mau hangatkan diskusi lagi, gini, kalau zakat itu kan dikeluarkan kalau udah sampai nisab dan syaratnya itu ya, salah satunya bulughun nisab dan sampai haul dan nisab itu. Haji itu kan syaratnya kan manistata'a ilaihi sabila, kemampuan, ketika dia punya kemampuan. Letak hajjul wajib itu apakah setelah dia punya kemampuan, dilihat dari nominal dia punya harta berapa di rekening dia, atau letak dia udah mendaftar, itu yang menarik sih sebenarnya. Karena ada orang punya harta sampai 500 juta atau 1 miliar tapi nggak ada panggilan untuk dia daftar haji yang cuma sekitar 40 juta misalnya gitu. Letaknya itu di kemampuan dianya atau apa dia emang sudah niat daftar, itu sih yang menarik sih sebenarnya. Baik, Ustaz Rajasa bisa jawab sendiri pertanyaan antum. Ini sih saya buka diskusi aja sih sebenarnya, karena ini sering terlewat. Saya juga baru baca di tafsir Qurtubi itu salah satu hak ini tuh zakat haji itu. Kalau zakat kita sering diskusikan kan, ini udah punya zakatnya udah ditunaikan belum? Kalau haji kadang-kadang kita terlewat, itu maksudnya sih ya menarik aja untuk dibahas gitu. Ya makanya ini baik saya luruskan kembali. Untuk masalah haji ini, al-hajjul wajib
memang di antara syarat haji adalah manis istata'a ilaihi sabila, ya, yang sudah mampu. Ya betul. Yang sudah mampu, dia sudah punya porsi, intinya tinggal berangkat aja. Itu sudah kategori udah mampu, biaya sudah ada, tinggal berangkatnya, berarti ini wajib ditunaikan. Gitu. Wallah alam seperti itu. Baik, gimana? Sudah cukup? Baik, Bapak Ibu yang dapat Allah SWT, ini sudah jam 5:30, udah jamnya keluarga, mohon maaf. Baik, saya serahkan ke moderator SPC, Mas Adit, ya, untuk melanjutkan acara ini. Dari saya pribadi, insya Allah, hari ini kita baru sampai kepada ayat ke-6 ya dari surah An-Nisa tentang pengasuhan dan wali harta dari anak yatim. Mudah-mudahan sore hari ini diskusi hangat kita ini bisa menjadi tolak ukur kita. Ternyata masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan waris yang perlu kita kaji bersama. Wallahu a'lam. Baik, itu mungkin yang disampaikan. Saya mohon maaf undur diri dan waktu saya serahkan kepada moderator. Fadhol, pembicara Mas Adit. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan. Anda telah memberikan materi yang sangat menarik ya di bedah kitab waris ini. Insya Allah untuk bedah kitab waris ini kita akan mulai lagi ya Selasa depan untuk melanjutkan materinya. Kemudian insya Allah pekan ini masih ada agenda ya. Insya Allah besok oleh Ustadz Rajasa kita akan mengkaji kitab ayat ahkam Syekh Ali Asyabuni ya, jamnya sama jam 4 sore sampai 5:30. Kemudian hari Jumatnya kita akan kuliah umum waris ya, melanjutkan mengenal kompilasi hukum Islam insya Allah oleh Ustadz Hendra ya. Tinggal satu part lagi kata Ustadz ya. Kemudian jangan lupa teman-teman yuk ngaji dari rumah, meraih berkah Al-Fatihah seri 6 ya, dengan gurunda kita Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Dr. Amir Faisal ya, jam 8 sampai selesai live di Akal Islamic Center dan Bahtiar Nasir channel YouTube. Baik. Ya, sekian dari kami Syariah Waris Center. Jazakumullah khairan wa jazakumullahu ahsanal jaza. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berguna untuk bagi diri sendiri minimal, kemudian keluarga kerabat terdekat. Kurang lebihnya untuk SWC Education Online ini mohon dibukakan pintu maaf dan kami menerima kritik dan saran agar lebih baik untuk melaksanakan kelas online ini. Sekian kita akhiri dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.